Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ada nggak dalil dosa waris? Oke. Terima kasih Bang Juma. Silakan Pak. Kalau tadi Bang Juma memang memakai surat An-Nisa ya Bang? An-Nisa Al-Maidah. Untuk mengkonfirmasi ayat itu saja ya, yang membantah penyalipan Yesus. Ya, An-Nisa betul. Penyalipannya memang ada, tapi yang disalib itu yang bukan Yesus, bukan Nabi Isa ya. Oke. Abang memakai itu begini, berarti ajaran yang muncul 700 tahun kemudian ini, terutama di surah An-Nisa, inilah yang membantah, meluruskan ajaran sebelumnya. Tetapi abang tadi banyak pakai lagi ayat-ayat Alkitab menyatakan bahwa dia memang ditangkap. Bahkan tadi abang bilang Yudas menciumnya untuk untuk menunjukkan kepada prajurit Romawi siapa yang sebenarnya Yesus itu. Sampai situ abang mengakui ayat Alkitab itu. Tapi ada nggak secara detail gitu Bang? Secara detail, kalau di An-Nisa ini kan tadi yang abang bacakan ini seperti menyimpulkan saja bahwa bukan dia. Yang saya tanyakan di pertanyaan sebelumnya tadi itu adalah sedetail yang abang jelaskan tadi, di saat mana, di poin mana dia diserupakan itu. Kalau tadi abang masih mengakui kayak yang dicium Yudas, terus setelah itu di poin mana Yesus ini jadi bukan dia yang disalibkan, begitulah. Di switch dari Yesus ke Yudas. Di poin mana itu, Bang? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai data ya, Al-Quran itu kan sudah memberikan kesimpulan bahwasanya penyaliban terjadi dan bukan Nabi Isa yang disalib. Kristen sekarang datang nih dengan kesimpulan mereka Yesus yang disalibkan, bukan Yudas. Kalau begitu adanya, orang Kristen yang harus mempertanggungjawabkan Bible. Kalau memang Yudas ini tidak ada kenapa-kenapa terhadap dirinya, hanya murni bunuh diri, maka Bible ini harus dibedah. Faktanya, coba Anda lihat di dalam Matius 27 nomor 5 sampai nomor 8. Yudas melemparkan uang lalu gantung diri. Imam-imam memungut uang tersebut lalu membeli tanah darah. Jadi di Matius 27 nomor 5 nomor 8 diterangkan Yudas melemparkan uang lalu bunuh diri. Kalau sudah bunuh diri, sudah pasti tidak pergi lagi beli tanah karena dia sudah mati. Maka diterangkan yang membeli tanah itu adalah imam-imam setelah memungut duit itu dan setelah Yudas bunuh diri. Itu poin yang pertama. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 1:18-19, Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Ini pemberitaan wartawannya mengacaukan orang-orang akademisi, mengacaukan orang-orang intelektual. Para cendekiawan itu dikacaukan oleh pemberitaan wartawan ini. Wartawan yang satu mengatakan Yudas beli tanah dulu lalu bunuh diri. Berarti beli tanahnya dia sendiri yang membelinya, lalu setelah membelinya Yudasnya bunuh diri. Tetapi di dalam Matius 27 nomor 5 nomor 28, nomor 5 sampai nomor 8, Yudas melemparkan uang itu
tidak membeli tanah lalu bunuh diri. Imam-imam datang memungut uang itu setelah bunuh diri Yudas, lalu imam-imam membeli tanah. Kalau mau cuman modal percaya saja, Kristen lolos. Tapi sayangnya kita ini manusia yang berakal. Dituntut beragama dengan menggunakan akal. Maka dalil demi dalil yang disajikan oleh surat kabar Anda, saya katakan surat kabar karena yang membawakan ini adalah pewarta, itu tidak rasional dan tidak bisa dijadikan sebagai rujukan ilmiah di dalam memecahkan satu permasalahan. Maka solusi terakhirnya adalah cerita-cerita yang mengelilingi tentang penyaliban itu syarat dengan dusta dan kebohongan. Yang benar Al-Quran. Kenapa saya katakan yang benar Al-Quran? Bible mengiyakan itu. Kenapa Bible saya katakan mengiyakan? Pertama, karena yang digantung di tiang salib adalah pelaku dosa besar. Pertanyaannya, bisakah seorang Kristen atau 2 miliar Kristen menunjukkan dosa yang dilakukan oleh Yesus sehingga pelimpahan kutukan Tuhan tertuju kepada dirinya? Bisakah kalian yang 2 miliar ini menunjukkan dosa Yesus yang menyebabkan dia dikutuk? Sebab yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Tuhan. Apa dosa Yesus? Kalau di kami nggak mungkin. Maryam surah Maryam ayat 19, Isa adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia suci, mustahil dikutuk. Apesnya di Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut manusia suci, hamba yang suci. Apesnya lagi diberitakan kemudian di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Lalu yang disalib siapa kalau begitu? Ya penggantinya yang kalian tuhankan. Itu loh. Jadi Al-Quran dalam hal ini udah final, saudara. Al-Quran datang bukan untuk menceritakan tentang biografi seseorang. Karena Al-Quran itu bukan buku sejarah murni. Bukan sejarah yang kemudian dicatat. Tidak, ini wahyu ilham yang menerangkan kaidah iman yang benar itu seperti ini. Patahkan kepercayaan yang seperti itu. Yang benar adalah begini. Nabi Isa tidak dibunuh, melainkan dia diangkat ke langit untuk datang kedua kalinya. Makanya dia datang kedua kalinya. Kenapa dia datang? Sebagai bukti kalau dia itu tidak dibunuh. Maka dia datang untuk yang kedua kalinya. Ingat saudara, sehari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi kita. Jadi kalau Nabi Isa diangkat ke langit, kiamat terjadi nanti di 3000 tahun ke depan, bagi Tuhan itu hanya 3 hari. 3 hari bagi Tuhan itu bukan hal yang berat untuk menghidupkan Yesus di langit. Karena yang menghidupkannya adalah Tuhan, bukan Yesus hidup sendiri. Jadi tak ada masalah dia di langit hidup sampai hari ini. Dia datang kelak menjadi hakim. Kenapa dia datang menjadi hakim? Karena ada terdakwa. Tidak ada hakim kalau tidak ada terdakwa. Kalau ada terdakwa harus ada hakimnya. Siapa yang terdakwa? Kristen. Mana dalilnya? Matius 7:22 nomor 28. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada hari terakhir itulah kelak aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa bisa? Ya karena kalian menuhankan Yesus Kristus yang bukan anak Maria. Anak Maria hanya nabi. Yohanes 8, Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya.
yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Seperti itu, saudara. Saya kira saya cukup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada info penting banget, Bang Zuma. Apa itu ya? Penting banget. Ini kafir laknatillah parah lagi sekarang caranya, Bang Zuma. Ini live-nya Bang Zuma yang sekarang dia siarkan. Nah, ini coba Bang Zuma bunyi, pasti bunyi di sini. Dia siarkan. Oh iya, itu bunyi. Dia langsung rungkat. Teman-teman langsung cari akun ini, langsung report. Dia nyari GIF ini. Dia nyari GIF debat kita malam hari ini disiarkan di tempat dia, akan tetapi isi daripada akunnya ini semua memfitnah Bang Zuma semua nih isinya. Biar dianggap itu Bang Zuma ya. Nah, biar dianggap itu Bang Zuma, dan kemudian saya paham itu pakai YouTube apa namanya itu TikTok Studio dia besarin Bang Zuma do. Waduh, dihantam juga sama tentara Romawi. Saya kira begitu ya, saudara Bang Obang. Ya, Bang Zuma. Ya, silakan Bang. Biar nggak ngantuk ini Bang Katon, mestinya Bang Katon juga memberi jawaban dong atas pertanyaan Bang Zuma. Pertanyaan tadi itu nggak dijawab, selalu mengatakan bahwa kenapa cuma segitu aja yang membantah Nabi Isa tidak disalib. Bang Katon kalau bisa Anda jawab dong, apa alasan, apa dalilnya sehingga orang seperti Yesua Amasya yang mulia ini Anda percaya sekali dia itu mati terkutuk di tiang salib. Nah itu yang ditanyakan Bang Zuma, Anda nggak jawab. Apa alasan dan dalilnya? Kenapa Anda tega-teganya mengimani percaya manusia Yesua Amasya yang mulia ini mati terkutuk di tiang salib? Sekali-kali dijawab dong. Lanjut. Baik Bang. Ya memang kan di kekristenan itu memang seperti yang Bang Zuma mintakan tadi, kita harus memakai akal ya. Di kekristenan itu kita memakai akal, kita tentang penyaliban Yesus ini. Kalau di Injil ada 4 Injil itu menjelaskan itu semua. Pak Handi dan Bang Zuma menjelaskan itu semua. Terlepas dari itu, mengenai fakta sejarahnya, sumber-sumber di luar Alkitab pun itu mengkonfirmasi itu. Detail termasuk mengenai Yudas, penjelasan di Alkitab itu berbeda. Pertanyaannya Bang, biar ngantuk, apa alasannya dan apa dalilnya sehingga Anda percaya sekali manusia yang mulia Yesua Amasya ini terkutuk di tiang salib, mati terkutuk di tiang salib? Apa alasan dan dalilnya mana? Manusia yang mulia kok dikutuk gitu loh Bang, silakan. Kalau Abang minta alasan, saya berikan fakta. Tulisan di Injil menjelaskan